Ya, selamat sore kawan pajak. Berjumpa dengan saya Joni Ramadan di Ngopi, ngobrol pajak terkini, seduh pengetahuan, seru pemahaman. Oke, pada Ngopi sore ini kita akan ngobrol santai, update wawasan perpajakan kita tentang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Nah, telah hadir untuk ngopi bersama saya sore ini adalah Ahmad Feni Hasfian. Nah, beliau ini, Bang Fian ini adalah penyuluh pajak ahli di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 2. Dan bersama Bang Fian nanti kita akan coba ngobrol santai dan update wawasan perpajakan kita tentang PP 20 tahun 2026. Oke, selamat sore Bang Fian. Sore Bang Jun. Ya, terima kasih nih Bang udah hadir bersama kita semua di sini Ya, hari ini Bang. Bang Fian, terima kasih kembali. Sebagaimana materi kita sore ini, materi ngopi kita sore ini, kita akan membahas mengenai PP 20 tahun 2026. Namun sebelumnya bisa cerita dulu nggak sih Bang? Sebenarnya PP 20 2026 ini cerita apa nih? Karena sebelumnya PP 20 tahun 2026 ini kan sepengetahuan saya ini diberikan kepada para pelaku UMKM. Ini berupa fasilitas perpajakan ya. Nah ini boleh cerita nih Bang, bagaimana nih sejarahnya? Nah, sebelum kita masuk ke sejarah, kita harus tahu dulu Bang, apa ini UMKM. Jadi untuk UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi untuk UMKM ini adalah usaha produktif yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha yang dilihat dari omset atau berapa besaran modalnya Bang. Nah, di Indonesia sendiri untuk UMKM itu perkiraannya sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 66 juta UMKM. Nah, dari 66 juta UMKM ini ada sekitar 64 juta UMKM yang memiliki omset masih di bawah 4,5 miliar, Pak. Cukup banyak ya Bang ya? Cukup banyak, Pak. 90% lebih ya? Hampir 97%. 97%. 97% yang omsetnya itu masih di bawah 4,5 miliar. Nah, untuk UMKM sendiri ini bisa dikatakan mereka adalah sebagai tulang punggung perekonomian. Karena UMKM ini menyerap tenaga kerja yang lumayan besar. Sehingga pemerintah ini dia melakukan apa ya namanya? Dia melakukan pendampingan atau keberpihakan kepada UMKM. Jadi salah satunya adalah dari sektor perpajakan. Pemerintah menerbitkan PP 46 tahun 2013. Jadi di PP 46 tahun 2013 ini pemerintah sudah memberikan tarif 1% dari omset untuk pelaku usaha orang pribadi atau badan yang omsetnya di tahun terakhir itu belum sampai dengan 4,8 miliar. Jadi diberikan tarif 1%. Nah, pada saat berlakunya PP 46 tahun 2013 ini, belum ada batasan jangka waktu, Bang. Jadi siapa saja boleh menggunakan tarif yang 1%. Nah, kemudian pemerintah mendapatkan masukan dari para pelaku usaha, sehingga pada tahun 2018 ini terbit PP 23 tahun 2018. PP-nya separuhnya Bang, tarifnya juga tinggal separuhnya. Separuhnya juga. Separuhnya juga Dari tarifnya. 1% berarti menjadi 0,5%. 0,5%. Ya, jadi selain menurunkan tarif yang 0,5% tadi, pemerintah kemudian mengatur tentang jangka waktu wajib pajak tersebut dapat menggunakan tarif yang 0,5% ini. Jadi di PP 23 ini sudah ada jangka waktu. Untuk orang pribadi, jangka waktunya adalah 7 tahun. Sejak wajib pajak tersebut terdaftar. Kalau terdaftarnya sebelum tahun 2018, maka hitungannya adalah sejak PP 23 tadi berlaku. Jadi sejak 2018, 7 tahunnya adalah tahun 2024. Nah, untuk yang wajib pajak badan seperti CV, terus firma, koperasi, ini untuk jangka waktunya adalah 4 tahun. Sementara untuk yang PT sendiri, PT ini dia jangka waktunya adalah 3 tahun, Bang. Jadi di tahun 2018 itu sudah diatur terkait dengan jangka waktunya. Nah, kemudian di tahun 2022 ada PP 55 tahun 2022. Nah, di PP 55 tahun 2022 ini pemerintah kembali menegaskan terkait dengan jangka waktu tadi. Nah, jangka waktu tadi dipertegas kembali untuk orang pribadi hanya boleh menggunakan tarif
yang PPh 0,5% ini hanya boleh digunakan sampai dengan 7 tahun. Terus yang kemudian ada penambahan dari sisi pelaku usaha. Di sini ada tambahan untuk yang BUMDes dan PT Perorangan pun ditambahkan. Jadi tahun 2022 PT Perorangan dan BUMDes itu sudah termasuk kategori pelaku usaha yang boleh menggunakan tarif 0,5%. Dan yang ketiga adalah untuk yang berbentuk perseroan terbatas, ini tetap untuk masa berlakunya tetap 3 tahun. Nah, setelah kurang lebih 13 tahun, 2013 sampai dengan 2026, pemerintah kembali melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan tarif PPh final tadi. Jadi tahun 2026 terbit PP 20 tahun 2026 ini terkait dengan penyesuaian eh, pajak penghasilan, Mbak. Oke, berarti kalau saya review ulang ya Bang ya, berarti sebenarnya kalau kita berbicara perpajakan itu kan pada awalnya adalah semua menggunakan tarif pasal 17 Pasal 17. tarif umum Kalau pasal untuk yang 17. orang pribadi pakai yang progresif. Namun karena adanya keberpihakan dari pemerintah untuk mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan, maka diberikanlah kemudahan berupa Betul. fasilitas ya. Kita hanya batas fasilitas ya, Pak. saja ya. Jadi kapan saja bisa dicabut kembali oleh pemerintah. Oke. Berarti kan tadi fasilitasnya adalah pemberian PPh final 1% ya 1% di awalnya. tahun 2013 Ya. karena kepada orang pribadi dan badan. Ada Lalu diubah 5 tahun kemudian dengan PP berapa 23 ya. 23 tahun 23 tarifnya 2018. diturunkan lagi menjadi 0,5%. 0,5%. Itu kan untuk mendukung perekonomian lebih lanjut ya dan mendukung para pelaku usaha. Lalu namun diberikan jangka waktu karena Jangka tadi waktu. namanya fasilitas Fasilitas, ya, Bang. keberpihakan. Memanfaatkan fasilitas PPh dengan tarif 0,5% itu hanya orang pribadi, terus PT Perorangan dan koperasi. Untuk orang pribadi dan PT Perorangan ini tidak ada jangka waktunya, Bang. Jadi bisa digunakan selamanya. Sementara untuk yang koperasi itu hanya boleh menggunakan tarif yang 0,5%, ini maksimalnya 4 tahun. Hitungan 4 tahunnya itu dihitung sejak pendirian dari koperasi tersebut, atau kalau misalnya koperasinya ini terdaftarnya di bawah tahun 2026, maka yang dihitungnya adalah sejak berlakunya PP PP 20 tahun 2026 ini, Bang. Oh, berarti ada yang pertama ada penyesuaian tarifnya itu buat ininya. Kalau untuk tarif tetap 0,5%. Tapi penyesuaian di siapa yang berhak menggunakan. Betul, Bang. Ya, Supaya lebih tepat sasaran. lebih tepat sasaran. Oke. Itu jadi dia berarti itu tujuannya adalah untuk tepat sasaran gitu Betul, ya. Bang. Oke, bisa dijelasin ya Bang, kenapa PP 20 tahun 2026 ini dianggap harus tepat sasaran gitu, disesuaikan? Ya, jadi gini Bang, tujuan awal kenapa diberikan fasilitas ini adalah yang pertama itu untuk mendukung perkembangan dari UMKM tadi, supaya UMKM itu bisa punya daya saing, bisa dia bisa dia bisa punya daya saing dengan dari perusahaan-perusahaan besar, Mbak. Bisa berkembang. Terus dia kalau misalnya perusahaan besar kan dia modalnya besar, otomatis dia mungkin bisa jual murah, tahu seperti itu. Yang kedua, untuk menyederhanakan terkait dengan kewajiban perpajakan. Jadi karena kewajiban perpajakannya disederhanakan, wajib pajak tidak dipusingkan dengan cara perhitungan pajak, wajib pajak hanya diarahkan untuk melakukan pencatatan, tidak ada kewajiban untuk pembukuan untuk yang orang pribadi, sehingga wajib pajak tadi dia punya waktu yang cukup untuk dia mengembangkan usahanya, Pak. Dan yang ketiga, wajib pajak punya waktu yang cukup agar dia melakukan pencatatan atau pembukuan yang baik. Oke, jadi tadi di awal bahwa pemberian fasilitas tarif 0,5% ini adalah bagi wajib pajak yang sebenarnya memiliki omset 1 tahunnya itu di bawah 4,8 miliar. Nah, bagaimana kita tahu omsetnya 4,8 miliar? Berarti kan harus ada pencatatan atau pembukuan yang baik gitu ya. Nah, namun ketentuan perpajakan itu memang mengatur bahwa harusnya wajib pajak itu melakukan pembukuan atas kewajiban perpajakannya gitu ya. Namun diperbolehkan melakukan pencatatan dan atas pencatatan ini adalah omsetnya gitu ya. Berarti harus tertib administrasi ya. Betul, Bang. Oke.
Coba nih menarik banget ya bang untuk PP 20 2026 nya. Berarti tadi mungkin bisa diingat dijelaskan kembali bang siapa aja sih yang dari PP 20 2026 ini dulu ada orang, badan, PT, CV, BUMDes, ingat saya ya, lalu koperasi. Nah dengan PP 20 2026 ini mengatur siapa yang berhak untuk menggunakan PP 20 ini mendapatkan fasilitas ini. Ya, baik Bang. Nah, jadi untuk yang bisa memanfaatkan fasilitas 0,5% ini sekarang dibatasi, yaitu orang pribadi, yang kedua PT perorangan, dan yang ketiga adalah koperasi. Nah, untuk orang pribadi dan PT perorangan, tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini dia tidak ada jangka waktunya. Bisa digunakan seterusnya, sepanjang omsetnya itu tadi belum mencapai 4,8 miliar. Nah, untuk menghitung omsetnya, untuk orang pribadi berbeda dengan yang kemarin, Bang. Kalau yang kemarin hanya terkait dengan kegiatan usahanya aja. Kalau yang sekarang, untuk menghitung omset, omset ini dihitung dari akumulasi dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, baik itu yang pajaknya bersifat final maupun yang tidak final. Nah, kalau misalnya dia ini istrinya juga melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, maka penghasilan istri pun ikut diakumulasikan. Jadi semua penghasilan yang diterima oleh suami sebagai kepala keluarga, istri termasuk dengan anak yang di bawah 18 tahun yang sudah memiliki penghasilan, semuanya diakumulasi. Termasuk dengan penghasilan yang sumbernya dari PT perorangan. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh di Bang Joni ya. Oke. Bang Joni ini statusnya adalah sebagai notaris. Amin. Sebagai notaris punya omset dari jasa notarisnya ini 1 miliar. Pekerjaan bebas tuh. Pekerjaan bebas selama 1 tahun. Selain dari usaha notaris tadi, Bang Joni punya usaha kelontong. Oke. Omsetnya 2,5 miliar. 2,5 miliar. 1 miliar. Berarti sudah 3,5 ya Bang. 3,5. Terus punya PT Perorangan. PT Perorangannya ini omsetnya 1 miliar. 4,5 Jadi miliar. kalau di total semua adalah 4,5 miliar. Berarti ini sudah masih memenuhi ketentuan PP 20, masih boleh menggunakan tarif yang 0,5%. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya ternyata istri dari Bang Joni tadi punya kegiatan usaha? Taruhlah istri Bang Joni punya omset dari kegiatan usahanya 100 juta. 100 juta. Jadi total seluruhnya kan 4,6 miliar. Nah, secara ketentuan karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, masih boleh menggunakan tarif yang 0,5%. Nah, nantinya untuk menghitung PPh berdasarkan yang tarif 0,5% tadi, yang dihitung hanya sebatas yang terkait dengan kegiatan usaha. Yang usahanya aja, Yang Bang. kegiatan usaha. Kalau yang notaris tadi Yang notaris tadi dia masuknya ke pekerjaan bebas. pekerjaan bebas. Kalau pekerjaan bebas nanti dia bisa menggunakan normal penghitungan penghasilan neto. Oke. Nah, jadi untuk yang dihitung tadi yang penghasilan dari usaha kelontong tadi yang sebesar 2,5 miliar. Nah, ini belum dikurangi lagi. Ada pengurangnya lagi, Bang. Ada Jadi lagi. tidak langsung dikali dengan 2,5 miliar langsung dikali dengan 0,5%. 2,5 miliar ini harus dikurangi dulu dengan 500 juta. Oh, lumayan juga ya. Jadi 500 jutanya tidak kena pajak. Yang kena pajaknya adalah yang 2 miliar. Nah, terus dari sisi istri tadi kan punya omset 100 juta. 100 juta. Jadi dari sisi istri punya omset 100 juta karena dia masih di bawah 500 juta juga, maka istri belum ada kewajiban untuk bayar PPh-nya. PPh finalnya. Jadi Ya, saya usaha saya yang 2,5 miliar dikurangi dulu dengan 500 juta. Yang kita kenal ini penghasilan brutto tidak kena pajak ya kalau nggak salah, benar ya? Ya, 500 juta. Dan istri pun ketika punya usaha yang berbeda gitu ya, itu tetap dia harus dikurangi dulu 500 juta. Jadi dua-duanya dapat, Bang. dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Jadi Oh, suami oke, dapat yang oke. 500 juta, istri juga dapat yang 500 Ya juta. benar-benar menunjukkan keberpihakan ya. Betul, Artinya, memberikan kemudahan buat kita para pelaku usaha UMKM untuk bisa berkembang ya, sebenarnya seperti itu ya. Oke Bang, oke IC berarti orang pribadi, PT perorangan tadi tidak ada jangka waktu berarti Tidak ada sepanjang jangka waktu sepanjang dia omsetnya itu belum lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tapi kalau saya pribadi sih pengennya ya naik lah ya. Betul, Bang. Gitu ya. Oke. Nah, ini salah satunya juga, Bang, kenapa ada revisi, ada update terkait dengan PP 20 tahun 2026 karena ternyata setelah dievaluasi tadi itu banyak sekali yang menggunakan atau mencari celah dari aturan tadi. Dari
Dari sekian banyak pelaku UMKM, ada sekitar 93.260 wajib pajak yang melakukan pemecahan usaha. Jadi omsetnya sebenarnya sudah sampai 4,8 miliar, tapi dia buat perusahaan baru. Sehingga omsetnya masih tetap di bawah 4,8 miliar, dia masih dapat tarif yang 0,5%. Ini menjadi sangat tidak adil, karena ada wajib-wajib pajak yang memang betul-betul patuh, Bang. Begitu dia sudah lebih dari 4,8 miliar, dia langsung naik kelas, berubah statusnya. Sehingga dia menghitung pajaknya tidak lagi menggunakan tarif yang PPh final 0,5%, tapi dia langsung menggunakan tarif umum, tarif Tarif umum. progresif. Progresif. Sementara ini yang oknum-oknum atau yang pelaku usaha yang memecah-mecah tadi, dia masih tetap pakai 0,5%. Jadi kan nggak adil, Bang. Nggak fair Ini juga ya. ya. Iya ya bro. Nah kita bicara tadi tarif umum bang. Ini maksudnya bisa dijelaskan lebih lanjut bang ya tarif penggunaan tarif umum nih bang. Itu seperti apa? Untuk tarif umum terkait dengan pelaku usaha untuk yang orang pribadi ini kita harus melihat dulu kalau misalnya dia penghasilannya itu adalah dari kegiatan usaha, maka yang digunakan adalah dia menggunakan tarif progresif. Tarif progresif ini yang 0 sampai dengan 60 juta kenanya 5%, terus yang 60 juta sampai dengan 250 juta kenanya dia berapa bang? 15% ya? 15%, terus 250 sampai dengan 500 kenanya 25% dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang orang pribadi, berarti kalau dia menggunakan tarif umum, berarti dia itu penghasilannya adalah sudah di atas 4,8 miliar. Dia harus menyelenggarakan dulu pembukuan. Nah, dari pembukuan ini nanti akan ketahuan berapa labanya. Nah, dari laba tadi kemudian dikurangi dengan PTKP. Setelah itu baru dikali dengan tarif progresif. Itu untuk yang pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha. Nah, berbeda dengan yang melakukan pekerjaan bebas. Kalau yang mengerjakan pekerjaan bebas, berapa penghasilan brutonya, kemudian dikali dengan norma penghitungan penghasilan neto, baru dikurang dengan PTKP, setelah itu baru dikali dengan tarif pajak yang progresif, Pak. Oh, pekerja bebas menarik nih bang. Sekarang yang lagi ramai dan makin berkembang ya di saat-saat sekarang nih adalah mulai bermunculan, tumbuh, berkembang banyak sekali para pekerja seni. Pekerja seni, konten kreator, youtuber, blogger, segala macam ya. Seperti itu tuh banyak banget yang bermunculan dan ada beberapa selentingan yang di media sosial yang wah ini kenapa pajak saya jadi besar sekali gitu. Tiba-tiba naik ya. Tiba-tiba naik ini kenapa apa? Saya nggak boleh pakai PPh final 0,5 atau bagaimana Pak? Ya, baik Bang. Jadi sebenarnya sejak dulu untuk yang statusnya pekerjaan bebas sejak adanya PP 46 tahun 2013 yang berstatus sebagai pekerjaan bebas itu tidak boleh menggunakan tarif PPh final 0,5% atau yang 1% waktu PP 46 ya. Nah, jadi untuk yang pekerjaan bebas ini adalah orang pribadi yang punya keahlian khusus. Jadi di dalam pekerjaan bebas ini bukan hanya seperti konten kreator tadi, youtuber, tapi termasuk notaris, dokter, itu mereka penulis, penceramah, ini termasuk dalam kategori pekerjaan bebas. Jadi mereka selama ini dari tahun 2013 sampai dengan sekarang itu tetap tidak menggunakan tarif PPh final. Jadi bukan baru sekarang ujuk-ujuk bahwa untuk kerja seni yang ada kaitannya dengan digital itu baru dikenakan tarif umum, padahal sebenarnya sejak dulu hanya di PP 20 tahun 2026 kembali ditegaskan. Karena kan namanya kita orang awam biasanya kalau tidak disebutkan secara spesifik terkait jenis pekerjaan kita beranggapan wah saya berarti boleh menggunakan tarif final gitu Bang. Oh berarti memang sejak dulu tuh sebenarnya mereka para pekerja bebasnya tidak pernah pakai 0,5. Betul Bang. Tapi kemungkinan besar kalau mereka pakai 0,5 sebenarnya bukan orang pribadinya mungkin atau mereka punya CV, punya usaha atau punya CV yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan bebas. Bebasnya mungkin saat itu bisa menggunakan itu. Ya Bang, tadi kembali lagi Bang, kita ingat PP kembali ya. PP 2000 nomor 20 tahun 2026 ini kan baru diundangkan 22 April 2026 kemarin gitu. Baru sekali. Nah, sementara yang sekarang diatur badan CV baik PT ataupun non PT kecuali koperasi itu dilarang pakai 0,5. Apa ini berlaku untuk seluruh PT badan atau gimana Bang? Karena ini baru diundangkan di 22 April 2026. Bagaimana yang terdaftar
sebelum-sebelumnya ya. sebelum diundangkan. Jadi untuk yang statusnya adalah PT, terus CV, firma, BUMDes, itu yang terdaftarnya sebelum tanggal 22 April 2026, ini mereka masih boleh menggunakan tarif PPh 0,5% sampai dengan habis jangka waktunya, atau kalau misalnya dari sisi omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Jadi mereka tidak langsung otomatis disuruh berpindah pada saat penentuan ini berlaku, tapi ada masa transisinya. Jadi dikasih masa transisi, selesaikan dulu sesuai dengan janji pemerintah. Jadi seakan pemerintah kan sudah berjanji nih Bang. Jadi pada saat mereka daftar NPP, itu mereka masih menggunakan aturan yang lama, masih menggunakan aturan PP 55 tahun 2022. Nah, di situ jelas ketentuannya adalah untuk yang PT, perusahaan terbatas yang berstatus badan itu dia untuk jangka waktunya adalah 3 tahun. Sementara untuk yang CV, untuk yang selain PT selain PT itu kan dia 4 tahun. Nah, sekarang sudah diatur kembali di PP 20. Jadi PP 20 ini menyesuaikan, artinya di masa transisi ini baiklah wajib pajak yang terdaftar sebelum 20 April 2026 selesaikanlah hak fasilitas Ya. Termasuk yang terdaftar sebelum terdaftarnya dia itu tanggal 21 April masih boleh Mbak? Masih boleh. Selesaikanlah 4 tahun untuk yang PT. Ya. Untuk yang PT 3 tahun, untuk yang CV 4 tahun. Sepanjang memang belum melewati threshold 4,8 miliar dia masih boleh menggunakan itu. Tapi ketika PT itu terdaftar tanggal 22 April, maka dia harus langsung menggunakan tarif yang umum. Jadi untuk yang tarif umum pun ini harus dilihat dulu kembali Bang, omsetnya. Sepanjang omsetnya dari PT atau dari CV tadi belum lebih dari 50 miliar, mereka masih bisa memanfaatkan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Jadi untuk yang pasal 31E tadi, untuk yang memiliki omset sampai dengan 50 miliar, itu dia dapat tarifnya hanya 50% dikali dengan tarif PPh badan. Jadi 50% dikali 22%. Jadi bersihnya jadi tinggal 11%. Tinggal 11%. Artinya ada diskon lagi gitu ya. Masih ada diskon. 22% bagi wajib pajak badan yang omsetnya belum melebihi 50 miliar. Maka akan ada diskon lagi bagi yang tertentu dari offsetnya gitu. 11% gitu. 11%. Luar biasa memang pemerintah dalam memberikan fasilitas untuk mendukung perekonomian pada para wajib pajak. Oke Bang, kayaknya mantap banget nih Bang, PP 20 2026 tadi sudah memberikan fasilitas gitu ya, memberikan fasilitas kepada para khususnya pelaku usaha UMKM ya, diberikan fasilitas kemudahan dalam mengurus perpajakan berupa pencatatan omset gitu kan, lalu pencatatan omset tidak menggunakan tarif umum tapi menggunakan tarif PPh final gitu ya, 0,5% dari 1% ke 0,5%. Lalu di 2026 ini PP 20 2026 ini juga mengatur ini harus tepat sasaran gitu ya, harus tepat sasaran. Kalau memang wajib pajaknya sudah bisa, ya seharusnya bisa menggunakan tarif umum dan untuk mendukung perekonomian Indonesia juga seharusnya seperti itu ya Bang ya. Oke Bang, ini ada nggak Bang tips-tips bagi para pelaku usaha wajib pajak UMKM ya, untuk menjalankan kewajiban perpajakannya ke depannya itu seperti apa nih Bang? Yang pertama, untuk yang orang pribadi, yang pertama cek dulu terkait dengan omsetnya. Apakah omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar atau belum. Yang kedua, cek terkait dengan apakah penghasilannya ini bersumber dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Kalau dari pekerjaan bebas, jelas dia tidak boleh menggunakan tarif PPh final 0,5%. Tapi kalau dia kegiatannya adalah kegiatan usaha, baik itu yang terkait dengan barang dan jasa, dia masih boleh menggunakan tarif yang 0,5%. Nah, kalau misalnya dia sudah mengetahui yang dua tadi, kemudian lakukan pencatatan atau pembukuan yang baik. Jadi jangan pakai perkiraan banyak dong. Wah, saya setiap hari kira-kiranya 100.000, 200.000. Dia nggak tahu angka pastinya seperti apa. Jadi untuk menghitung omset dalam 1 tahunnya itu, dia hanya sistem perkiraan aja. Entah tepat atau tidaknya kita juga tidak bisa mengetahui itu. Ini yang kurang memenuhi unsur keadilan mungkin ya. Nah, kalau misalnya masih ragu-ragu, apakah saya boleh menggunakan tarif yang 0,5% atau tidak, boleh langsung datang ke kantor pajak. Nah, biasanya kan masyarakat itu
mendengar atau membaca sesuatu dari media sosial. Iya. Nah, yang dari media sosial itu belum tentu benar 100%. Jadi sebaiknya mencari informasinya ke kantor Kantor pajak. pajak. Ya, Kalau nggak salah juga kan kita pajak itu sekarang ada banyak kan kanalnya, Bang. kanalnya ya, ada Ya, pajak.go.id, ada juga apa Twitter Kortekspedia, juga ada, Tokopedia ada ya. ada Kayaknya YouTube. saluran-saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak itu banyak gitu ya. Baik Bang, wah terima kasih banyak nih Bang atas ininya kan. Baik Bang, kayaknya waktu kita nggak begitu banyak nih Bang, makasih banyak udah datang. Tapi sebelum ditutup boleh nih saya bungkus dulu nih Bang, ya saya Boleh, simpulkan Bang. dulu nih Bang. Bungkus, Bang. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini ya, kita bungkus ya di acara Novi sore ini ya. Ya, Bang. Oke, kawan pajak, untuk peraturan pemerintah tahun 2020-2026, bukan setelah kita bahas tadi ya, Bang. Artinya ada kemudahan pemberian fasilitas PPh berupa pemberian fasilitas tarif, pengaturan tarif sebesar 0,5% ya, artinya atau pemberian fasilitas PPh final bagi wajib pajak pelaku UMKM sebesar 0,5% itu tetap ada, tetap berlaku dan bisa berlaku selamanya. Betul, Bang. Ya, bisa. Jadi- Artinya saya bilang bisa karena kita berharap sih berakhir ya dengan naiknya kelas gitu, UMKM naik jadi harus masuk ke tarif umum. Namun apabila memang masih belum omsetnya belum lebih 4,8 miliar bagi wajib pajak orang pribadi ataupun PT perorangan yang digabungkan omsetnya itu, PPh final 0,5% itu tetap berlaku gitu ya, bisa berlaku. Oke, selanjutnya PP 20 2026 ini juga membatasi siapa saja yang boleh atau tidak Betul, boleh atau masih boleh menggunakan Masih boleh gitu kan. menggunakan ya. Kan yang boleh itu selamanya orang Pribadi dan PT perorangan. perorangan ini selamanya Selamanya. sepanjang omsetnya belum melebihi dari 4,8 4,8. miliar. Yang masih boleh adalah wajib pajak terdaftar sebelum PP 20 2026 diundangkan ya. Betul, Bang. Artinya wajib pajak badan berupa PT ataupun non PT yang masih berhak menggunakan fasilitas sesuai PP 55 itu masih boleh pakai. Ya. Gitu ya. Termasuk ini Bang yang tahun 2025 kemarin. Oke. Jadi untuk yang UMKM yang kemarin sudah terlanjur lapor SPT tahunan menggunakan tarif yang PPh pasal 25, ini sebenarnya masih boleh untuk melakukan pembetulan SPT. Masih boleh tuh Bang ya. Boleh lakukan pembetulan SPT. Jadi nanti dibetulkan SPT-nya, mereka menggunakan tarif yang 0,5%. Oke. Karena untuk yang PP 20 sendiri, PP 20 tahun 2026 ini dia berlaku surut. Jadi terkait dengan tarif tadi masih boleh digunakan oleh orang pribadi dan PT perorangan untuk yang tahun 2025. Oke, I see. Jadi bagi wajib pajak perorangan gitu ya yang terlanjur lapor SPT tahunan 2025 dengan tarif PP dengan pasal 25 tarif umum gitu ya, Ya. pasal 25 arti tarif umum gitu ya, Tarif tarif umum. progresif masih boleh melakukan pembetulan Kebetulan. menggunakan tarif PPh final Betul, 0,5% dan nanti masih boleh menggunakan Di PPh tahun final berikutnya. atau berikutnya sepanjang 2026 masih dan mempunyai seterusnya. ketentuan ya. Betul, Bang. Soalnya oke itu ya kalau pajak ingat itu. Oke, selanjutnya tadi kan ada yang boleh, masih boleh dan tidak boleh. Tidak boleh. Wajib pajak yang tidak boleh menggunakan PPh final UMKM adalah wajib pajak badan gitu Badan ya. yang CV dan PT. CV dan PT yang terdaftar setelah diundangkannya PP 20 2026 gitu ya. Kecuali koperasi ya Bang April, ya. koperasi ya. Kecuali koperasi. Oke. Koperasi. Oke, itu selanjutnya batasan omset tetap 4,8 miliar artinya Tetap, itu threshold yang miliar belum diubah sama. ya sampai saat ini undang-undang juga menyebut 4,8 miliar ini untuk beberapa hal ya, untuk pembukuan, untuk threshold pemberian fasilitas UMKM juga dan pembukuan pencatatan di sana gitu dan pengukuhan kena pajak juga kalau nggak salah seperti itu ya disebutkan ya. Iya, 4,8 miliar juga Oke. batasan. Dan PP 20 2026 berarti kesimpulannya juga ada sebenarnya adalah pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keberpihakan kepada para pelaku Para UMKM. wajib pajak UMKM ya. Ini supaya harapannya adalah satu tertib administrasi, dua usahanya berkembang, ya kan. Yang ketiga artinya bisa segera naik kelas gitu ya, supaya untuk mendukung perekonomian negara kan. Artinya seperti itu ya Bang ya. Jangan mau omsetnya yang di Segitu-segitu terbatas aja, di malahan kita miliar. harapkan terus naik meningkat. Oke. Dan tadi juga tertib administrasi artinya PP 20 2026 ini mengisyaratkan agar seluruh wajib pajak itu mulai tertib minimal mencatat omset. Iya. Dengan secara tertib dan disiplin mencatat omset gitu ya. Kalau misalkan usaha berkembang, ya segeralah belajar pembukuan. Nah, kira-kira seperti itu tertib Betul, administrasinya. Oke. Dan yang terakhir adalah PP 20 2026 ini dengan tadi ada yang boleh, ada yang masih boleh, ada yang tidak boleh. Ini sebenarnya
mengatur pemberian fasilitas ini agar lebih tepat sasaran kepada yang memang berhak untuk Berhak. diberikan. Iya. Seperti itu kira-kira. Betul. Oke, kawan pajak Om semuanya. tanya Om. Om tanya. Ya, gimana? Ini kayak ada penonton yang bertanya nih. Om, kalau misalnya Hmm. tadi kata Om Vian mau buat pembetulan SPT Om. Ya. Kalau misalnya pembetulannya nanti ada kurang bayar atau lebih bayarnya gimana Om? Kan ada kemungkinan tuh tadinya dia setor 25, pasar 25. Ternyata masih boleh kan pakai PPh UMKM 0,5%. Nanti kalau lebih bayar atau kurang bayarnya gimana Om? Nah, kalau untuk yang statusnya, kalau untuk kurang bayar ini kecil kemungkinan ya, karena dia nanti kan dia akan menggunakan tarif final. Jadi wajib pajak yang tadi sudah melakukan pelaporan SPT dengan tarif normal, begitu melakukan pembetulan kan dia harus melakukan pembayaran untuk yang UMKM-nya. Jadi atas omsetnya per bulan tadi, dia harus langsung dikalikan dengan tarif yang 0,5%. Kemudian buat billingnya, bayar sesuai dengan masa pajaknya. Oke. Nah, pada saat melakukan pembetulan SPT, nanti yang terkait dengan kredit PPh pasal 25-nya, itu nanti bisa tetap dikreditkan. Jadi pada saat lapor SPT masa pembetulan, status SPT-nya itu menjadi lebih bayar. Lebih bayar. Nah, pada saat wajib pajak sudah melakukan pelaporan SPT dengan status lebih bayar, di situ ada permintaan nomor rekening dan ada permintaan untuk wajib pajak memilih apakah atas kelebihan pembayaran pajak yang tadi dikembalikan melalui mekanisme pengembalian pendahuluan atau melalui pemeriksaan. Jadi atas kelebihan pembayaran pajak tadi ini nanti akan diproses dulu. Jadi diprosesnya melalui pengembalian pendahuluan atau melalui pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan ternyata memang betul-betul dibayar, uangnya akan dikembalikan ke wajib pajak. Oke, sebelum benar-benar kita bungkus ya, berarti saya menjawab pertanyaan yang tadi gitu ya. Artinya ketika wajib pajak perorangan, orang pribadi tadi yang ingin menggunakan fasilitas PPh final UMKM gitu ya, yang dari tarif mereka lapor SPT tarif umum, lalu mereka melakukan pembetulan, memang karena secara ketentuan pajakannya wajib pajak boleh melakukan pembetulan kan ya, Betul, sepanjang boleh. dilakukan pemeriksaan ya. Dan apabila nanti pembetulan yang menyebabkan dia kurang bayar ya mekanismenya harus segera dibayar. Nah, seperti itu kan untuk pelaporan SPT-nya. Lalu tadi juga kalau misalkan dia terdapat lebih bayar, ya mekanismenya adalah pengembalian pendahuluan atau pengembalian pajak yang tidak terhutang gitu ya. Ya, Artinya kalau untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak karena dia ini ya tidak ya, karena dia Iya. bukan di PPh finalnya ya yang Karena lebih dia- bayarnya ya, tapi dia di sudah tarif melaporkan umumnya di ya. SPT-nya. Oh iya ya, Jadi oke. di SPT-nya udah masuk. Jadi kalau misalnya dia dilakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, nah ini kredit Itu pajak terhadap sudah PPh digunakan. finalnya saja Pak Iya. ya. PPh finalnya, tapi kalau untuk tarif umumnya dia pengembalian pendahuluan, nanti Iya, proses buat pengembalian pemeriksaan pendahuluan aja. atau pemeriksaan. Oke, seperti itu. Satu lagi Om. Oke. Satu lagi. Siap. Ini teman saya mau nanya Om. Ya. Satu lagi boleh ya? Ada tamanya. Ya nggak apa-apa. Kalau terkait ini kan ada santer beberapa waktu ini di media sosial. Pertanyaan mengenai apakah sebenarnya wajib pajak badan, contohnya yang PT itu wajib lapor atau enggak sih, lapor kayak lapor keuangan gitu, laporan keuangan. Kalau di pajak sendiri gimana? Kalau di pajak sendiri, pada saat wajib pajak itu melaporkan SPT, itu salah satu persyaratannya adalah wajib pajak tersebut harus melampirkan laporan keuangan. Jadi harus ada laporan laba rugi dan neracanya. Nah, seperti itu. Jadi tetap untuk laporan keuangan tadi di-upload kalau misalnya wajib pajak tadi dia melakukan pembukuan. Kalau orang pribadi tidak ada yang perlu di-upload dalam SPT-nya, berbeda dengan badan. Kalau badan walaupun dia menggunakan tarif yang PPh final 0,5%, tetap wajib untuk melampirkan laporan keuangan. Seperti itu. Oke. Makasih Om. Oke, cukup ya, kawan pajak ya. Waduh, nih bener-bener kita bungkus nih sekarang ya. Tapi tadi udah dibungkus nih. Oke, sudah. Lagi bungkusnya tadi. Nah, bungkusnya kita tutup kembali. Artinya tadi sudah kita sampaikan PP 20 2026 itu sudah merupakan keberpihakan pemerintah pada para pelaku UMKM, di mana UMKM diberikan tarif 0,5% untuk orang pribadi selamanya sepanjang masih memenuhi ketentuan gitu ya. Dan bagi wajib pajak badan, mohon maaf itu sudah tidak diberikan lagi fasilitas PPh final UMKM 0,5%, kira-kira seperti itu ya. Oke,
Terima kasih kawan pajak semuanya telah ngikutin obrolan ngopi kita, ngobrol pajak terkini dari tadi sampai saat ini gitu ya Bang. Dan makasih juga buat Bang Pian yang sudah memberikan secangkir pengetahuan dan seruput pemahaman buat kita semua. Oke Bang. Oke Bang, saya wabillahi taufiq walhidayah. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Indonesia pajak kuat, Indonesia tumbuh. Gitu ya, Indonesia tangguh gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.